kreditnya itu untuk dia usaha, melanjutkan dia punya usaha. Nah kan begitu. Daripada kita harap pemerintah, karena pemerintah bukan masyarakatnya kecil, masyarakat besar. Nah, makanya dengan itu kita harus berusaha seperti itu. Orang yang punya usaha, mungkin dia punya karakter jurusannya apa. Nah, dia mulai mengolah, dia punya pikiran yang tadinya tersendat karena tidak ada tempat, kan begitu. Dan kita karena ada aturan adat itu, dia harus buat organisasi untuk retribusi. Tapi dia berdasarkan di atas tanah itu dia punya kebun khas suku. Baru bisa dia menjalankan seperti hari itu, kan begitu. Untuk dia merangkum adat ini. Jadi dia kerjasama dengan pemerintah. Cuma kadang-kadang orang itu tidak mengerti. Tidak ada sama sekali yang punya wawasan yang mengerti tentang masalah ini. Makanya dia kalau dia mau kasih masuk masyarakat di dia punya lokasi, dia butuh pikiran. Kan begitu. Ada kalanya dia tidak sanggup dengan dia punya warga adat itu. Karena dia mau komunikasi dengan mereka, memberikan pemahaman, karena dia kurang mampu dari pendapat wawasannya, kan begitu. Nah disitulah Papua ini juga masih ada tersendat, masih ada kemiskinan. Begitu. Karena tidak ada yang bisa mengolah. Dia punya pikiran, terutama warga, keluarga. Itu yang dia tersendat di situ. Tidak mampu. Satu masalah dia tidak bisa selesaikan. Dari masalah kecil saja. Masalah kecil saja. Apalagi masalah yang lebih besar. Karena seperti gereja-gereja, dia hanya sebatas dia bicara di aturan hukum ini, firman. Tapi kalau kita kalau sudah memiliki, kita secara langsung bertemu dengan masyarakat adat yang ada ini, kan begitu. Lama-lamanya mereka paham. Begini hidupnya seperti ini, kan begitu. Ini juga kalau saya pikir ya, seandainya tidak ditempatkan warga, otomatis dihabiskan tanah ini sama perusahaan sampai pinggir jalan. Makanya untungnya pada waktu itu ambil kesimpulan langsung berikan warga sebelum diambil dengan perusahaan pas pinggir-pinggir jalan lah, seperti itu. Ada kelebihannya di sana. Kalau tidak habis jadi kebun sawit semua sampai pinggir jalan ini. Ini kan untungnya cepat. Ini kan saya ambil kesimpulan lagi, saya bicara dengan orang kebun. Karena ini pinggir jalan dari 100 meter itu saya mau taruh masyarakat. Karena siapa lagi yang mau di jalan? Itu Mereka ini. Kalau tidak kebun sawit semua ini. Akhirnya disurvei lagi dengan orang perusahaan. Sepi. Makanya untungnya kesempatan waktu itu, dan juga untuk meramaikan untuk Pondonya ya cepat bertindak, cepat mengadakan. Kalau tidak cepat ada tindakan itu sudah langsung sampai pinggir jalan pohon sawit. Mereka kan punya wacana, baru wacana saja, kita sudah bergerak. Begitu. Tapi bagus itu. Nanti ujungnya kebun sawit itu akan ramai karena di pinggir jalannya ramai. Saling menguntungkan loh. Di pinggir jalan nanti kan buka usaha-usaha. Makanya untung cepat juga waktu itu. Kalau tidak cepat, akan dibangun plasma kapan? Ya plasmanya ini kan plasma sebenarnya. Tapi saya ambil kesimpulan untuk saya harus ambil 100 meter untuk masyarakat. Kan begitu. Karena saya punya pola pikiran ke depan itu kan, dan warga masyarakat sudah terlalu sekian kakak ini dan kampungnya sudah terlalu panjang, dan saya harus usahakan dia punya tempat pasar. Yaitu saya usaha harus 200 kali 200. Di situ saya mengusahakan
mereka pedagang-pedagang yang datang jualan pasar malam. Dan saya arahkan nanti pertama koordinasi dengan mereka, kumpulkan, kalau sudah ada uang, sudah, mari sumbang. Terus saya memberikan mereka punya pondok-pondok setelah menyeberang. Terus saya nanti koordinasi dengan anak-anak di sini. Jadi mereka bikin pondok-pondok dulu sebelah menyeberang, baru tanam patuk mereka punya ini, dia punya nama, itu nama, kan begitu. Supaya masyarakat itu ada mata pencarian di situ sehari juga bisa, kan begitu. Memang harus ada tindak lanjutnya. Tindak lanjut dalam artinya pembuatan lokasi pasar supaya rame, toh hasil panen pun mudah kita pasarkan. Begitu. Kalau tidak begitu, mereka kemana-mana, Ya. lari ke Nimbo, lari kemana, ya akhirnya Itulah. mata pencarian yang lokal-lokal ya Keluar jadinya keluar. hasil. Iya, hasil. Dan saya harus berusaha di sini itu SMK. Itu saya berusaha itu SMK. Kalau SMU ya biar di tempat lain silakan, tapi SMK tetap harus di sini. Ya, karena sangat menunjang Ya, SMK sangat itu. kejuruan loh. Ya. Kejuruan. Itu walaupun tetap saya akan bicara provinsi Jakarta tetap harus. Nah ini harus penting. Anu coba infokan kepada Pak Jenderal bagaimana caranya harus ada Ya. SMK diadakan begitu. Dia kan staf khusus dari presiden Iya, dan harus saya komunikasi dengan dia. iya, Supaya dia yang ketemu dengan iya, menteri pembangunan. iya. Ini butuh sekali. Kesempatan itu, mumpung dia masih perhatikan kita. Terutama ya itu usul dari SD, SMP dan Ya. SMK. Itu yang diusul. Coba bagaimana caranya lokasi kita siapkan, tapi jangan dipersulit lokasi. Pemerintah sistemnya sekarang kalau lokasi dipersulit mereka tidak mau membangun. Kalau lokasinya tetap saya siapkan. Iya itu. Lokasinya saya siapkan. Tetap Karena pemerintah setahu saya sekarang begitu sistemnya. ada. Di sini mempersulit, untuk apa kita harus bangun? Ya. Dia sendiri tidak mau dibangun. Lebih baik kita cari tempat lain. Begitu sistem pemerintah sekarang. Akhirnya kan peluang dapat Nah. di daerah lain. Dapat daerah lain lah, dapat akhirnya kemajuan kita tidak ada. Seperti itu sekarangnya sistem. Jadi kemudian mungkin dari SMP ada dukun saya. Tapi kemarin saya berapa hari saya tunggu yang sebagai putra daerah di situ gurunya ini belum datang. Karena saya sudah bicara, biar sudah kau datang dan supaya kau sendiri tahu mendengar, dan saya punya adik-adik saya akan kumpulkan untuk kita siapkan lokasi SMK. Ajukan kepada pemerintah Pak Ondo. Ajukan seluruh kepala desa, ajukan proposal kepada pemerintah karena warga sudah banyak murid maksudnya sudah jumlahnya murid dan dari dalam hitung semua. Dari dalam sawit itu jumlahnya sekian-sekian. Nah, terus ini sudah wajar untuk kita dirikan suatu sekolah SD, Bapak toh. Nah, itu jumlah ke semua itu yang penting ada 70-an saja sudah bisa itu, apalagi sampai ratusan. Jadi saya ada bicara dengan mereka, kepala sekolah SMP. Jadi kamu bantu saya dengan kepala sekolah SD, bantu saya datakan jumlah murid SD dengan SMP, biar yang putus sekolah dimasukkan semua kan. Ya. Supaya bisa ada 100 kakak. Ya, begitu. SD juga harus 100 kakak. Ya. Berdasarkan itu kita buat surat permohonan dengan sekaligus dengan surat pelepasan. Ya. Sudah kuat. Kuat sudah. Itu sudah saya kasih tahu. Minta ke kepala sekolah SD toh. Suruh catat jumlah, catatkan, minta tolong toh, catatkan jumlah murid-murid yang ada dari sawit toh. Ya. Nah, semua pokoknya yang dari sini sudah ikut bis sudah, yang ikut bis sekolah toh. Nah, itu langsung bisa turun itu. Ya. Laporkan ke pemerintah jumlah murid sekian toh. Nah, jumlah murid sekian. Nah, ini sudah sewajarnya untuk kita dirikan sekolah di sini begitu.
supaya mereka tidak terlalu jauh sekolah karena mereka membutuhkan mobil, Ya. angkutan begitu. 30-40 orang saja itu sudah satu kelas. Iya. Nanti kan ini kelas 2 masuk lagi. Iya. Ya, Karena atau- terlalu jauh jangkauan, bilang Iya. begitu. Jarak jangkaunya kasih tahu sekian kilo begitu. Hanya kita masyarakat kecil itu Iya. ibaratnya butuh biaya begitu, butuh waktu. Makanya supaya tidak terlalu jauh jangkauan, kita minta kepada pemerintah itu melalui proposal dari desa supaya diadakan sekolah SD. Itu awal dasar. Nah, kalau sudah terbangun SD, nah berarti sudah bisa berbentuk berbentuk jadi desa. Nah, sekarang ini sementara karena sekolah saja belum disiapkan. Warga sudah lumayan, sudah cukup juga. Nah, terus langsung nanti kalau sudah itu sudah ada SD itu nanti ya bisa kelanjutannya nanti klinik lah, rumah sakit kecil lah ibaratnya pustu kah apa namanya? Pustu. Ya, begitu. Kalau sudah ada itu nanti usahakan untuk balai pertemuan. Kalau sudah ada balai pertemuan, kalau pustu sudah ada, sekolah sudah ada, balai pertemuan sudah ada, kan calon kantor desa kan sudah ada, otomatis sudah mekar sudah ini. Nah, begitu. Kalau kita menunggu pemerintah saja, kalau tanpa kita mengadu, susah. Ibarat kita kan anak kepada bapak kita mengadu begitu. Betul. Kalau bisa begitu cepat jadi desa itu. Ya. Kalau tidak begitu caranya lambat perkembangannya kita mau jadi desa di sini. Nah, kalau kita sudah menjadi desa sendiri di sini, otomatis dana itu sudah mulai mengucur dalam artinya untuk pembangunan dalam satu desa itu. Nah, kelanjutannya bisa kita